Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Nas'alullaha ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatihil ula an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, amin. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik nikmat berupa kesehatan, kesempatan, kekuatan, keimanan, keamanan, kenyamanan, iman dan Islam, sehingga kita bisa hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu kewajibannya, yaitu salat maghrib berjamaah. Di suasana Syawal, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal, ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idina wal faizin. Kita berharap kepada Allah, semoga Allah berkenan menerima amal soleh dan kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin. Allahumma amin. Dan pada malam hari ini adalah kajian pertama lanjutan ya setelah Ramadan. Kajian kitab yang sangat berfaedah, Al-Hadyun Nabi fi Tarbiyatil Aulad fi Daw'il Kitab was Sunnah, petunjuk Nabawi dalam mendidik anak-anak, perspektif Al-Quran dan Sunnah, yang ditulis oleh Syekh Dr. Wahab Al-Qahtani rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan kita akan melanjutkan pembahasan di dalam kitab ini, yaitu tentang doa Nabi Ibrahim untuk minta keturunan yang soleh. Beliau berdoa sebagaimana Allah sebut di dalam Al-Quran surat Saffat ayat 100 sampai dengan 101, yang bunyinya, Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bi ghulamin halim. Jazakallahu khairan. Rabbi, wahai Tuhanku, hab, kata perintah dari wahaba yahibu. Kalau terjemahan dalam bahasa Indonesianya, ya terkadang disebut atau diartikan karuniakanlah. Adapun kalau kita telusuri dari bahasa Arabnya, linguistiknya, bahwa wahaba yahibu itu ya berbeda dengan kata-kata yang semakna dengan ini. Ya contohnya, a'ta yu'ti, memberi, berilah aku, misalkan a'tini. Atau yang lain, urzuqni, rezekikan aku. Tapi redaksi ini menggunakan hab, ya. Dan ini juga ada pada doa-doa yang lain. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hab lana, ada kata-kata hab. Jadi di dalam bahasa Arab itu pasti memiliki perbedaan. Ada yang mengatakan di dalam bahasa Arab itu tidak ada kata yang sama. Ya, tidak ada kata yang sama. Mirip ada, tapi kalau ditelusuri pasti ada bedanya. Maka hab di sini dari salah satu referensi yang kami baca, bahwa hab itu adalah memberi
ya, memberi dengan katakanlah cuma-cuma, alias tidak ada syarat. Nah, memberi tanpa syarat, memberi tanpa syarat. Jadi kita minta kepada Allah, ya Allah, berilah aku, anugerahkanlah aku, karuniakanlah aku, ya, minas salihin, orang dari keturunan orang-orang yang saleh, keturunan orang-orang yang saleh. Ya, minta keturunan yang saleh ini adalah suatu mauhibah atau hibah dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kata-kata hibah ini juga satu akar kata dari wahaba yahibu. Ini dapat hibah nih, maksudnya ya, dapat pemberian tanpa syarat, pemberian tanpa syarat. Karunia dari Allah berupa anak yang solih. Wah, ini adalah pemberian yang luar biasa. Kalau kita sendiri menyadari, mengakui, merenungkan bahwa diri kita itu tidak mampu untuk memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan karunia Allah yang terbaik. Tidak mampu kita. Dalam ibadah kita banyak kekurangan, banyak yaitu ketidaksempurnaan. Maka kata-kata hab di sini ya adalah kata-kata yang luar biasa. Ya Allah, karuniakanlah aku berupa keturunan yang soleh. Jadi dari seorang hamba yang lemah, yang penuh kekurangan, itu minta kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya, jadi itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah makna hab. Makanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Wahhab, Maha memberi, yaitu secara cuma-cuma, tanpa syarat, tanpa syarat. Rabbi habli minas salihin, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, karuniakan kepadaku yaitu keturunan yang saleh. Dengan demikian jamaah sekalian kita bisa lebih menghayati doa ini ketika kita lafalkan. Ya, kita merasa tidak pantas mendapatkan anak soleh, tapi kita pengen, ya kan? Karena mendapatkan keturunan yang soleh sekali lagi ya butuh apa? Ya, syarat-syarat harus dipenuhi. Orang tuanya soleh, kemudian ya suasananya soleh, lingkungan soleh, teman-temannya soleh. Ini syarat-syarat yang harus kita penuhi semua. Ya, maka dengan doa ini ya Allah kabulkan, maka Allah berikan kepada kita anak yang soleh, walaupun misalkan dia hidup di tengah lingkungan yang tidak soleh, tetap dia terjaga. Nah, terjaga padahal secara syarat tidak memenuhi. Harusnya orang yang soleh itu lahir dari lingkungan yang soleh, kata-katanya baik, ya, perbuatannya baik, ya. Karena lingkungan itu luar biasa, sangat besar pengaruhnya terhadap anak. Bahkan orang tua bisa kalah. Orang tua bisa kalah. Anak itu bisa dibentuk dengan lingkungan. Terkadang ya. Tapi terkadang juga tidak. Tergantung kemudian ya bagaimana orang tua dia senantiasa terhubung doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini merupakan usaha yang utama dalam mendidik anak yang soleh. Ya, sebab banyak orang yang kemudian mengandalkan kemampuan dirinya untuk mengubah anak. Oh, saya bisa mengubah anak saya jadi anak yang baik. Ya, ini keliru. Ini dia bersandar kepada dirinya. Adapun bersandar kepada diri sendiri ini adalah sandaran yang lemah. Bahkan Nabi SAW itu berlindung kepada Allah dari bersandar pada diri sendiri. Ya, doa yang sering kita baca pagi dan petang, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wala
takilni ila nafsi tarfata'in, ya, wala takilni, ya Allah jangan kau serahkan aku ila nafsi, pada diriku, tarfata'in, sekejap mata pun. Sekejap mata itu saat yang sangat singkat, tapi itu sesuatu yang membahayakan seorang hamba, karena dia terputus dari Allah Subhanahu wa taala, tidak terhubung, karena dia yaitu bersandar bukan kepada Allah melainkan kepada selain Allah. Maka doa ini adalah perkara yang sangat utama dalam kita mencapai kesuksesan. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Beliau nabi, orang terpilih, bertauhid, hanif. Namun demikian, ya, beliau tetap yaitu berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah berfirman, fabasyarnahu bighulamin halim. Maka basyarnahu, kami beri dia kabar gembira. Beri dia di sini adalah Nabi Ibrahim. Bighulamin halim, dengan seorang anak muda atau anak yang halim. Nanti akan dijelas di bawahnya apa itu makna halim. Halim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelahnya Syekh Wahab Al-Qahtani menjelaskan doa tersebut. Rabbi habli waladan yakunu minas salihin. Ada kata-kata walad di sini yang tidak dimunculkan. Rabbi habli waladan yakunu minas salihin. Maka diringkas menjadi Rabbi habli minas salihin. Kalau panjangnya ada kata waladan. Ya, kata-kata semacam ini biasa terjadi, ya. Ada yang disembunyikan dalam arti untuk menyingkat, yaitu kata-kata. Tapi secara konteks bisa dipahami, maknanya ini meminta anak yang soleh. Wa dzalika 'indama ayasa min qaumihi. Hal itu terjadi tatkala Aisyah, yaitu Nabi Ibrahim merasa sudah tidak ada harapan lagi kaumnya ini, yaitu diajak untuk bertauhid kepada Allah. Walam yara fihim khaira. Nabi Ibrahim tidak melihat dalam diri kaumnya itu kebaikan. Yes. Kaumnya Nabi Ibrahim sangat banyak dan sangat kental menyembah berhala. Da'allahu an yahiba lahu ghulaman salihan. Maka Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah untuk diberi karunia berupa anak yang salih, yanfa'ullahu bihi fi hayatihi, yang anak itu kelak akan Allah beri manfaat kepadanya dalam kehidupan Nabi Ibrahim. Wa ba'da mamatihi, dan setelah wafatnya Nabi Ibrahim. Ya. Anak soleh itu bermanfaat bagi orang tuanya hidup dan matinya. Hidup bermanfaat, matinya orang tua tetap bermanfaat. Anak soleh ini menjadi investasi yang terus mengalir pahalanya di hari yang mana akhirat adalah hari perhitungan. Tidak ada hari beramal lagi, sudah selesai. Amal hanya di dunia. Dunia ini adalah darul amal walal hisab, wa ghadan darul hisab walal amal. Kata Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa dunia ini adalah tempatnya beramal, tidak ada pemeriksaan, tidak ada hisab. Tapi kelak di akhirat, besok di akhirat itu tempat pemeriksaan, tempat hisab. Tidak ada amal lagi, dan terputus amal seorang hamba kecuali 3, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Anak soleh yang mendoakannya. Dan anak soleh yang anak soleh
ketika dalam anak yang soleh, ketika dia beramal kebaikan, maka amalnya itu akan mengalir kepada kedua orang tuanya, sebab anaknya adalah didikan dari kedua orang tuanya. Maka itu menjadi ilmu yang bermanfaat, terus mengalir ke rekening amalannya. Fastajaballahu lah, maka Allah ijabahi doa Nabi Ibrahim. Wa qala, maka Allah berkata, fabasyarnahu bi ghulamin halim, kami beri dia kabar gembira tentang seorang anak yang halim, yaitu Ismail. Bila syakin, tidak diragukan lagi anak yang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim adalah Nabi Ismail, anak pertama. Berapakah usia? Nah, Nabi Ibrahim pada saat itu disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, bahwa usia Nabi Ibrahim pada saat itu adalah 86 tahun. 86 tahun, sudah tua. 86 tahun baru kemudian yaitu dikaruniai seorang anak, Nabi Ismail. Fa innahu dzakara ba'dahu al-bisyarata bi Ishaqin. Ya, tidak diragukan bahwa anak yang lahir itu adalah Ismail, sebab Allah menyebutkan bisyarah, kabar gembira lagi setelah Ismail. Siapa? Ishaq. Nah, ini penting ya, sebab ini kaitannya dengan peristiwa penyembelihan ya, Nabi Ibrahim kepada anaknya. Siapa anak yang disembelih? Nah, orang Nasrani atau orang Yahudi itu bukan menganggap, atau dalam keyakinan mereka yang disembelih bukanlah Ismail melainkan Ishaq. Itu keyakinan mereka. Kenapa? Wah, ini kalau ditelusuri ya di dalam kitab-kitab tafsir ya, seperti tadi kami baca sekilas, yaitu tafsir Ibnu Katsir. Mereka memilih Ishaq. Kenapa? Karena Ishaq tidak di Arab. Tidak apa? Di Arab. Yang di Arab beranak pinak, berketurunan adalah Nabi Ismail. Ya. Maka tidak mau mengakui bahwa yang disembelih Nabi Ibrahim pada saat itu adalah Ismail, bukan, tapi Ishaq menurut mereka. Kita baca dulu lengkapnya. Wa li'anna Allah Ta'ala qala fi busyrahu bi Ishaq. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai busyranya, kabar gembira tentang Ishaq di dalam itu ayatnya, fabasyarnahu bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Maka kami beri kabar gembira dia, Nabi Ibrahim, tentang Ishaq, anaknya yang bernama Ishaq, wa min wara Ishaq Yaqub, dan setelah Ishaq adalah Yaqub. Setelah Ishaq Yaqub. Nah, kata Syekh, kalau di sini dikutip dari tafsir Taisirul Karimir Rahman karya siapa? Abdurrahman As-Sa'di. Ini menunjukkan ayat tadi bahwa Ishaq itu bukanlah yang disembelih, ghairud dzabih, bukan disembelih. Sebab apa jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, ayat ini kan berbunyi apa? Setelah Ishaq akan datang siapa? Yaqub. Mungkinkah gitu kan Allah kemudian menyuruh Nabi Ibrahim menyembelih Ishaq, padahal Allah kabarkan setelah Ishaq ada Yaqub? Itu tidak mungkin. Ya kalau tahu begitu Nabi Ibrahim ya ringan, atau ya mungkin bisa jadi bertanya gitu, kenapa harus disembelih terus setelahnya datang apa ya? Yaqub. Gitu loh. Jadi Allah beritakan akan datang setelah Ishaq ada Yaqub. Nah, kalau Ishaq diperintahkan disembelih gitu kan, dan betul-betul misalkan mati karena disembelih, tentu Yaqub tidak akan ada. Paham ya? Yaqub tidak akan ada.
Ya, ini bukti yang telak bahwasannya Ishak itu bukan yang disembelih, melainkan Ismail alaihissalam. Ismail lah yang diperintahkan yaitu untuk disembelih kepada Nabi Ibrahim. Wa wasafallahu Ismaila alaihissalam bil hilm. Di ayat tadi Allah sebut sifat Nabi Ismail itu halim, al-hilm. Apa itu hilm? Hilm dalam bahasa Arab adalah sifat yang yatadammanu sabr, yang mencakup, mengandung sifat sabar. Ismail sabar. Sabar. Ya, oleh karenanya tatkala ya nanti di ini ayatnya ya. Ketika ditanya oleh Nabi Ibrahim, wahai putraku, aku diperintah oleh Allah untuk menyembelihmu, bagaimana menurutmu? Maka Nabi Ismail menjawab, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Sabirin itulah. Lakukanlah wahai ayah apa yang diperintahkan untukmu, kau akan mendapatiku insyaallah sebagai orang-orang yang sabar. Jadi hilm itu sabar, orang yang sabar. Dan enggak hanya sabar tapi ada husnul khuluq, akhlak yang baik. Wasa'atus sadr wal 'afi 'amman jana. Dadanya lapang, suka memberi maaf kepada orang-orang yang telah berbuat jelek kepadanya. Ini hilm. Halim. Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sifat halim. Halim, yaitu Allah Maha Pemaaf. Meskipun Allah mampu untuk membalas. Halim. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan di bawahnya, masih menyambung dengan apa yang tadi kita bahas tentang Ismail. Buah dari doa Nabi Ibrahim. Di dalam ayat berikut Quran surat apa? Maryam. Ayat 54 sampai dengan 55 yang bunyinya wadhkur fil kitab Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah wa kana 'inda rabbih mardiyya. Ingatlah wahai Muhammad dan kita juga sebagai umatnya, fil kitab, di dalam Alkitab, Al-Quran, tentang Ismail. Innahu, bahwasannya beliau Ismail kana sadiqal wa'di, adalah orang yang itu jujur dalam menempati janji atau jujur dalam janji. Orang yang jujur dalam janji pasti dia menepati. Wa kana rasulan nabiyya, adalah Nabi Ismail adalah utusan dan juga seorang nabi. Adalah Nabi Ismail ya'muru, memerintahkan ahlahu, yaitu keluarganya, bisalah, untuk salat, waz zakah, dan zakat, wa kana 'inda rabbih mardiyya, adalah beliau Ismail alaihissalam di sisi Tuhannya mardiyya, diridai. Penjelasan. Wadhkur fil Qur'anil Karim, ingatlah wahai Muhammad di dalam Al-Qur'an yang mulia, hadan nabiyul azim, nabi yang agung ini, yaitu Nabi Ismail, alladzi kharaj minhu sya'bul arabi, yang keluar darinya bangsa Arab. Ya, Nabi Ismail yang ditinggal oleh Nabi Ibrahim di Bakkah. Zaman itu namanya Bakkah, alias di Makkah tidak ada orang, tidak ada tumbuhan, tidak ada air, tidak ada kehidupan. Yang tinggal adalah Ismail dan ibundanya Hajar. Kemudian singkat cerita, akhirnya air Zam-Zam yang muncul dari bawah kaki Nabi Ismail. Setelah itu dilihat ya burung-burung terbang
atau rame atau yaitu berkumpul di sekitaran air, dan orang-orang padang pasir itu mengetahui ya kalau ada burung-burung terbang atau berputar-putar di atas, itu biasanya berputar-putar di atas air. Maka suku-suku yang mengadakan perjalanan yang mereka disifati nomaden, yaitu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, kalau habis airnya di tempat itu maka pindah cari tempat air yang lain, sehingga mereka berkumpul dan mendekat ke sumber air itu, yaitu air Zam-Zam. Sukunya namanya suku Jurhum, yang itu adalah suku Arab asli. Nah, Nabi Ismail kemudian besar, akhirnya menikah dengan yaitu orang dari suku Jurhum ini, kemudian beranak pinaklah orang Arab ya, tinggal di sekitaran air Zam-Zam itu, yang kemudian dinamakan kota Makkah. Afdalus syu'ubi wa ajalluha. Bangsa Arab adalah yaitu bangsa yang paling mulia dan yang paling tinggi. Ya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal ini dikarenakan apa? Allah mengutus nabi terakhir dari bangsa Arab. Ini tidak lain tidak bukan, pasti ada keistimewaan. Allah pilih bangsa Arab yaitu menjadi bangsa yang yaitu diutusnya nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan afdolnya dan ketinggiannya, baik dari bahasa, akhlaknya, ya meskipun pada saat itu masih tercampur dengan akhlak-akhlak yang buruk ya, tetapi jangan lupa sabda Nabi SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Nabi SAW, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Yang namanya menyempurnakan berarti sudah ada akhlak yang mulia sebelumnya, cuma belum sempurna. Akhirnya diutus Nabi untuk menyempurnakan apa yang belum sempurna, apa yang kurang. Sudah ada akhlak yang mulia dan banyak contohnya yang mungkin akan panjang kalau kita bahas pada kesempatan kali ini. Tetapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, afdalnya bangsa Arab ini tidak menjadi jaminan orang kemudian selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sebab ya Nabi SAW bersabda, la fadla li arabiyyin ala ajami wala li ajamiyyin ala arabi wala li abyada ala aswada wala li aswada ala abyad illa bitaqwa. Tidak ada keunggulan antara Arab dengan orang-orang non-Arab, dan tidak pula sebaliknya non-Arab unggul di atas orang-orang Arab. Tidak ada orang putih, kulit putih unggul di atas orang-orang hitam, dan sebaliknya orang hitam tidaklah unggul di atas orang yang putih, yaitu kecuali takwa saja. Takwa yang menjadi pembeda antara bangsa ini dan bangsa itu, kulit ini kulit itu. Jadi di sisi Allah Subhanahu wa taala semua sama kecuali takwa. Dan di dalam ayat ya kita sering mendengar, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Jadi takwalah yang menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala, bukan keturunan. Keturunan nabi kah, keturunan orang mulia, orang soleh, itu tidak menjadi jaminan yaitu dia selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi jaminan adalah takwa. Alladzi minhum sayyidu waladi Adam, yang keluar dari mereka penghulu anak Adam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sabda beliau yang sahih, ana sayyidu waladi Adam, aku adalah penghulu, pemimpin anak Adam. Innahu kana sadiqal wa'd. Nabi Ismail adalah orang yang jujur dalam berjanji. Maknanya apa? La ya'du wa'dan illa wafa bihi. Tidaklah beliau berjanji kecuali pasti wafa bihi, akan yaitu mentepatinya. Ya,
janji, maka Nabi Ismail yaitu menempatinya. Maka itu sadiqul wa'ad, penepat janji, tidak mengingkari janji. Wa hadza syamilun lil wa'di alladhi ya'qiduhu ma'allah aw ma'al ibad. Janji di sini mencakup janji kepada Allah dan janji kepada para hamba. Janji kepada Allah ditepati dan janji kepada para hamba Allah juga beliau tepati. Wa li hadza lamma wa'ada min nafsi sabra ala dhabhi abihi lahu wa qala satajiduni insyaallahu minas sabirin, yang tadi kita sebut. Oleh karena itu, ketika Nabi Ismail berjanji pada dirinya sendiri untuk sabar atas apa? Atas perintah kepada ayahnya untuk menyembelihnya, sabar atas keputusan itu. Ya, maka ya karena sudah janji, ya, beliau menepati. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, wahai ayah, kau akan mendapatiku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar, termasuk orang yang sabar. Wa fa bidzalika, maka Nabi Ismail menepati apa yang diucapkan. Wa makkana abahu min adzab, maka apa? Itu membuat tenang ayahnya yang mendapatkan perintah super berat itu, ya, menyembelih anak yang soleh yang sudah lama ditunggu. Ya, kita aja cuma sudah tahu endingnya gitu kan, tapi yang mengalaminya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail sungguh sangat berat. Beberapa bulan ke depan kita insya Allah yaitu ketemu dengan Idul Adha.